Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 4 ingin mempresentasikan tentang modal sosial dalam pengembangan masyarakat dan ekonomi lokal berdasarkan bahan bacaan jaringan sosial dalam pengembangan sistem usaha agribisnis, perspektif teori dan dinamika studi kapital sosial berdasarkan tulisan Ketut Gede Mudiarta. Adapun anggota kelompok 4, yakni ada Antik, ada Cynthia, dan saya sendiri ada Indri. Pendahuluan. Yang pertama itu, terbatasnya penguasaan sumber daya lahan, modal finansial, dan teknologi menyebabkan perlunya upaya untuk memberdayakan potensi kapital sosial. Pemberdayaan kapital sosial tidak terlepas dari potensi sumber daya lokal yang meliputi aspek struktur dan kelembagaan lokal. Pembangunan sumber daya sosial sampai saat ini kurang memadai, yang terlihat dari lemahnya dukungan lingkungan kebijakan berupa regulasi dan dukungan politik pertanian. Pengembangan kapital sosial sesungguhnya demikian penting karena akan dapat berkontribusi dalam upaya pengembangan agribisnis dan sekaligus merupakan pemberdayaan masyarakat lokal. Hal ini selaras dengan amanat Undang-Undang Nomor 32 tentang Pemerintahan Daerah serta Undang-Undang Nomor 16/2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian. Adapun teori sosiologi dalam analisis jaringan sosial, yang pertama itu ada teori kelembagaan baru. Di sini terdapat gambar teori kelembagaan baru. Secara ringkas, pemikiran Ni 2005 mengenai teori kelembagaan baru diawali dengan gagasannya untuk menjelaskan bagaimana institusi berinteraksi dengan jaringan sosial atau social network dan norma-norma sosial untuk mengarahkan tindakan-tindakan ekonomi. Berdasarkan kepada kritik terhadap pendekatan ekonomi dan kelembagaan baru, dan mencermati pandangan Garnovetter di atas, Ni mengemukakan model institusional baru dari perspektif sosiologi ekonomi yang digambarkan seperti gambar di atas. Model multilevel di atas menerangkan mengenai keterkaitan fungsi lingkungan institusional berupa regulasi formal yang ditetapkan oleh pemerintah dalam menata hak-hak kepemilikan, menata pasar dan perusahaan yang berintegrasi dengan aturan formal dan informal di level meso atau organisasi dan juga pada level mikro atau grup sosial dan individu. Model ini memandang mekanisme institusional memiliki penyebab yang lebih dalam karena sangat menentukan intensif. Dalam pandangan new institusional, norma-norma yang ada akan berinteraksi dengan hukum formal dalam merealisasikan kepentingan individu. Intinya, Ni mengumumkakan adanya terjadinya mekanisme integrasi hubungan formal dan informal pada level kasual, yakni pada tataran mikro, meso, atau kelompok ataupun organisasi, dan tataran makro berupa lingkungan kebijakan. Jika integrasi itu tidak berjalan sesuai dengan harapan, maka kemungkinan ada kecenderungan terjadi inequality sumber-sumber sosial seperti yang dikemukakan Lin. Berikut prinsip-prinsip dasar dari sosiologi ekonomi kelembagaan baru. Yang pertama itu asumsi, yaitu rationality terikat dalam konteks masyarakat. Aktor didorong oleh interest, biasanya dibentuk oleh faktor kepercayaan, norma ikatan-ikatan jaringan sosial. Yang kedua itu aktor, yang mana individu mengartikulasikan interest di dalam organisasi dan network. Yang ketiga itu ada definisi institusi, yaitu sistem saling hubungan antara institusi formal dan informal. Sistem ini memfasilitasi, mendorong, dan mengatur tindakan ekonomi. Yang keempat, ada mekanisme level makro, yang mana ada undang-undang, peraturan pemerintah, mekanisme pasar, tindakan kolektif. Yang kelima, ada mekanisme level mikro, yang mana ada tindakan individu dalam network atau organisasi. Tindakan itu didorong oleh interest individu. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Hani. Kedua, ada teori jaringan sosial. Konsep jaringan dalam kapital sosial lebih memfokuskan pada aspek ikatan antar simpul yang bisa berupa orang ataupun kelompok, berupa organisasi. 4 prinsip utama yang melandasi pemikiran mengenai adanya hubungan pengaruh antara jaringan sosial dengan manfaat ekonomi Granovetter 2005 sebagai berikut. 1. Norma dan kepadatan jaringan. Kedua, lemah atau kuatnya ikatan, yakni manfaat ekonomi yang ternyata cenderung didapat dari jalinan ikatan yang lemah. Ketiga, peran lubang struktur yang berada di luar ikatan lemah ataupun ikatan kuat yang ternyata berkontribusi untuk menjembatani individu dengan pihak luar. Keempat, interpretasi terhadap ikatan ekonomi dan non-ekonomi
yaitu adanya kegiatan non-ekonomis yang dilakukan dalam kehidupan sosial individu yang ternyata memengaruhi tindakan ekonominya. Selanjutnya, peranan jaringan sosial dalam pengembangan agrobisnis berbasis komunitas erat kaitannya dengan teori difusi inovasi yang diperkenalkan oleh Roger. Menurut teori ini, masuknya suatu inovasi dalam sistem sosial sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain berupa faktor internal yang berupa ciri-ciri atau karakteristik individu yang akan berkonsekuensi pada terjadinya perubahan dalam sistem sosial itu, sebagai akibat dari pengadopsian ataupun penolakan suatu inovasi dalam pengembangan agribisnis. Kemudian, adopsi inovasi merupakan konsep yang merujuk kepada suatu proses, yakni proses mental yang terjadi pada diri individu sejak pertama kali mengenal inovasi sampai mengadopsinya. Lalu, teori kelembagaan baru memberikan penekanan kepada interaksi komponen kapital sosial berupa jaringan sosial yang ada pada level mikro dan meso dengan hukum formal atau dapat dikatakan sebagai lingkungan kebijakan di level makro dalam merealisasikan kepentingan individu. Granovetter menyebutnya keterlambatan tindakan non-ekonomi dalam kegiatan ekonomi, seperti halnya bagaimana jaringan sosial berperan sebagai sumber inovasi yang terkait dengan teori difusi inovasi. Kekurangannya, para penyuluh ataupun bahkan birokrasi pembangunan pertanian memberlakukan pedoman dan petunjuk teknis dalam penyuluhan dengan persepsi bahwa tahapan yang dilalui dalam proses itu adalah sama di seluruh daerah. Akibatnya, peningkatan produktivitas dan pencapaian peningkatan pendapatan akan sulit dicapai. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya jaringan sosial dan pengembangan agribisnis berbasis komunitas terkait pengalaman di Indonesia. Pengembangan agribisnis adalah usaha pemerintah dalam membangun suatu sistem agribisnis yang meliputi industri dari hulu pertanian, usaha budidaya atau on-farm, industri dari hilir pertanian, juga jasa-jasa pendukung yang berdaya saing, berkerakyatan, berkelanjutan, dan juga terdesentralisasi. Menurut Sitorus tahun 1999, bahaya elitisme agribisnis sehubungan dengan sifat elitisme yang ada pada agribisnis sebagai sambungan cara produksi kapitalis atau minimalnya komersialis. Sifat elitisme ini diartikan juga sebagai kepemihakan agribisnis pada kepentingan elit ekonomi, yaitu para pemilik modal. Di dalam PowerPoint terdapat skema tahapan perkembangan pembangunan agribisnis menurut Sitorus et al. Tahun 2001 yang akan dilanjutkan di slide selanjutnya. Untuk mengatasi bahaya elitisme agribisnis, maka muncullah kritik sosiologi yang dikemukakan oleh Sitorus et al. Tahun 2001 terkait tahapan dalam pengembangan agribisnis dari sudut pandang ekonomi. Namun di sisi lain, memunculkan juga tantangan bagi para sosiolog untuk merumuskan suatu pengembangan sistem agribisnis yang sifatnya melibatkan mayoritas kaum tani sebagai subjek, tidak semata-mata hanya sebagai objek, yaitu muncullah konsep agribisnis berbasis komunitas. Selanjutnya adalah tahapan perkembangan pembangunan agribisnis. Di sini terdapat 4 tahapan. Tahapan 1 dan 3 ini menurut Sitorus et al. Tahun 2001, tahapan 1 ini terdapat agribisnis berbasis sumber daya. Pembangunan agribisnis yang digerakkan oleh kelimpahan faktor produksi, yaitu sumber daya alam dan juga sumber daya manusia berupa tenaga kerja yang unskilled labor. Selanjutnya untuk tahap yang kedua, adanya agribisnis berbasis investasi. Investasi di sini yaitu yang padat modal dengan didukung tenaga kerja yang terdidik atau capital intensive and skilled labor. Selanjutnya untuk tahap yang ketiga ini agribisnis berbasis inovasi yang lebih digerakkan oleh kemajuan teknologi serta peningkatan sumber daya manusia terdidik. Selanjutnya untuk tahap 4 yaitu tahap yang terakhir terkait agribisnis berbasis komunitas. Ini digerakkan oleh proses interaksi sosial dan juga proses kerja. Aktualisasi 3 jenis modal yaitu adanya modal alamiah, modal ekonomi, dan juga modal sosial. Baik, selanjutnya kita masuk ke kesimpulan. Perbedaan cara pandang dan metode analisis ternyata tidak saling bertentangan, terutama dalam pemberdayaan masyarakat, termasuk halnya dalam upaya pengembangan komunitas agribisnis yang dikaitkan dengan mobilitas vertikalnya. Peran yang dimainkan oleh jaringan sosial dalam pembangunan tidak sama di setiap wilayah.
Dengan demikian, jaringan sosial juga bersifat lokal indigenes atau mengandung dimensi kelokalan yang tidak dapat digeneralisasikan dalam setiap kajian. Sebagian besar unit analisisnya cenderung di tataran mikro-meso dan sedikit yang sudah mulai menganalisis jaringan sosial di tingkat meso dan makro. Kasus-kasus dalam konteks Indonesia yang memiliki keragaman struktur maupun kultur, etnis, agama tidak cukup dianalisis pada taraf mikro saja. Dalam memahami konsep agribisnis berbasis komunitas yang di dalamnya terdapat 3 jenis modal, yaitu modal alamiah, modal ekonomi, dan juga modal sosial atau kapital sosial, harus memperhatikan jaringan sosial yang ada. Sinergi dari ketiga jenis kapital itulah yang seharusnya menjadi bahan pertimbangan utama dalam perencanaan maupun operasionalisasi suatu kebijakan pembangunan pertanian. Hal ini mengindikasikan bahwa kemerataan atau equality dan inklusivitas dalam pembangunan tetap perlu selalu diciptakan guna mencapai sasaran pembangunan, yang tentunya tidak hanya masalah produktivitasnya, melainkan bagaimana individu anggota komunitas agribisnis tersebut dapat meningkatkan pendapatan dan juga kesejahteraannya. Sekian dari kelompok kami, terima kasih.